Kalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabiyina wa Habibina wa Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang telah memberikan kepada kita tuntunan yang sempurna, telah menyampaikan ilmu yang lengkap dengan pengamalan yang sempurna, sehingga kita tidak membutuhkan siapapun selain beliau. Siapapun yang belajar agama kepada siapapun setelah beliau, sebenarnya hanyalah sarana untuk mengetahui, jalan untuk mengetahui apa yang telah beliau ajarkan. Maka para ulama, para asatidzah, para guru, hanyalah jembatan bagi engkau, wahai muslim, wahai muslimah, untuk mengetahui apa yang Rasul ajarkan kepadamu. Oleh karena itu, hal yang sangat salah apabila kemudian ilmu Anda berhenti pada guru itu. Ilmu Anda berhenti pada ustadz tersebut. Ilmu Anda berhenti pada seorang alim di antara ulama tersebut. Hal yang salah. Harusnya mereka mengantarkan dirimu kepada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan hanyalah Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya, semua adalah cabang. Bahkan apabila kita lebih lagi, maka ketaatan kepada Rasul pun adalah cabang ketaatan kepada Allah. Namun karena Rasul memang tidak pernah berbuat maksiat. Oleh karena itu, ketaatan kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Namun selain Rasul, tidak ada. Tidak ada itu untuk selain Rasul, jangan berikan kepada selain Rasul. Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku, merekalah yang pasti akan masuk surga. Yang berbuat maksiat menyelisihi aku, maka mereka adalah orang yang enggan ke surga. Maka tidak ada ketaatan kecuali ketaatan yang selaras sama dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang sebuah masalah dalam ilmu agama, menjawab dengan hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ini pendapat yang sahih karena hadisnya seperti ini. Lalu kemudian ada di antara muridnya yang menyela dan berkata bahwa Abu Bakar berpendapat seperti ini, Umar berpendapat seperti ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma mengatakan, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku takut sekarang datang hujan batu kepada kalian dari langit. Aqulu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna biqauli Abi Bakar wa Umar. Aku ucapkan kepada kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengucapkan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa menempati posisi Rasul, siapa selain mereka? Imam Ahmad suatu saat ditanya oleh muridnya tentang sebuah perkara agama, lalu beliau menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang murid bertanya setelah beliau menjawab dengan hadis Nabi, "Fama qauluk?" Apa pendapat engkau wahai Imam? Imam Ahmad marah besar. Engkau bertanya kepada aku tentang perkara agama, aku telah menjawab kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau masih bertanya kepadaku, apa pendapatku? Apakah pernah suatu hari engkau melihat aku keluar dari gereja? Inilah dia agama yang hak. Dan kepada inilah kita mendakwahkan dakwah ini. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, agar memberikan kita taufik
untuk bisa senantiasa mendakwahkan dakwah yang seperti ini hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Siapapun kita adalah dai. Jangan antum kira dai itu adalah hanya ustadz. Jangan antum kira dai itu hanya ulama. Kalau dai hanya ustadz dan ulama, Islam tidak bisa berkembang ke seluruh dunia. Kenapa Islam berkembang kepada seluruh dunia? Karena semua umat Islam adalah dai. Menyampaikan kepada orang yang tidak tahu apa yang telah dia tahu dari agama Allah. Sesuai dengan apa yang ia tahu dari agama Allah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan sesuatu dariku, kata Nabi SAW, walau hanya satu ayat. Bukan berarti bicara tanpa ilmu. Karena dia sudah tahu benar ini dari Rasul, berarti ilmunya sudah ada. Ilmunya sudah sahih. Ilmunya sudah sah. Sudah benar-benar dia yakin ini datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, sampaikan. Perintah ini bukan hanya kepada para ahli ilmu, walau mereka berada pada jajaran utama perintah ini, namun kepada seluruh manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan tausiah di tengah para sahabat yang tidak semua mereka ahli ilmu, para sahabat. Tidak semua mereka ulama. Setiap selesai Nabi memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan, liyuballigha syahid minkumul ghaib. Yang hadir dari kalian sekarang ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan kepada yang tidak hadir sekarang ini. Kalian sudah tahu, kalian sudah dengar dariku, sampaikan. Semuanya, semua yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis yang sangat masyhur, hadis jariyah di Sahih Muslim, ketika Rasul bertanya, Aina Allah, wa man ana, dan jawaban jariyah itu benar, padahal dia hanya seorang budak, wanita yang dipekerjakan oleh majikannya, wanita yang dia adalah budak, manusia milik manusia, jariyah. Namun begitu ditanya, jawabannya benar. Dan saking benarnya mengalahkan banyak profesor di zaman sekarang. Salah satu pelajaran penting dalam hadis ini, kata para ulama, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar dari Rasul ketika pulang mengumpulkan karyawannya, mengumpulkan orang yang ada di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Rasul. Sehingga ilmu itu sampai kepada budak. Tak akan sampai kepada budak kalau yang sahabat yang hadir di majlis Rasul tidak menyampaikannya kepada mereka. Sehingga seorang budak pun tahu agama yang benar, tahu akidah yang sahih. Maka dakwah kita tidak lain tidak bukan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ini pemahaman siapa? Pemahaman kalian? Tidak. Tidak pemahaman saya, tidak pemahaman fulan, tidak pemahaman alan. Tapi pemahaman yang benar, pemahaman yang Allah suruh kita untuk ikut pemahaman mereka, yaitu para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, dan kalian dalam ayat ini adalah para sahabat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti berimannya manusia-manusia ini. Siapa manusia-manusia itu? Para sahabat. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang masih menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya keterangan yang jelas, setelah datang kepadanya petunjuk dan ilmu yang hak, masih menyelisihi Rasul, ternyata tidak cukup sampai di situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin dalam ayat ini?
Para sahabat. Dan yang lebih tegas dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka lah standarisasi pemahaman yang hak. Bukan saya, bukan guru saya, bukan ulama saya, tapi standarisasinya kepada standarisasi pemahaman murid-murid langsung Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang telah memahami agama langsung dari sumbernya yang suci dan murni tanpa ada kesalahan. Karena mereka langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, mari kita saling mendoakan agar kita istiqamah di jalan yang hak ini. Karena sesungguhnya seluruh yang batil pasti menyerang yang benar. Dan ketika kebatilan itu jumlahnya lebih banyak, maka serangan kepada ahlul haq pun akan semakin banyak. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ketika manusia sudah terpecah kepada kelompok yang sangat banyak, hanya ada kelompok yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, seperti generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat. Namun yang lainnya mulai memiliki akidah yang salah, mulai memiliki akidah yang keliru, akidah yang melenceng. Dan mereka dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga seluruhnya dinasihati agar untuk kembali kepada jalan yang hak. Dan yang dinasihati sering merasa marah, menganggap bahwa aib mereka dibongkar, padahal tidak membongkar aib. Tak ada niat untuk membongkar aib kaum muslimin. Yang benar adalah mengembalikan pemahaman yang sudah melenceng kepada pemahaman yang ada di zaman Nabi dan para sahabat. Mari kita saling mendoakan, karena jalan ini berat, bukan ringan. Materi yang dimintakan kepada anak untuk berbicara pada kali ini dan kesempatan yang mulia ini adalah kenapa kita membutuhkan Allah. Begitukah? Apa judulnya? Mengapa kita harus mengenal Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita rubah saja. Mengapa kita butuh Allah? Mengenal karena kebutuhan. Akhi fid din, ukhti fid din, apabila kita membuka Al-Quranul Karim, lalu membacanya sambil mentadabburi isinya, tak ada di dalam Al-Quran itu bahasan sebanyak Allah. Nggak ada. Hal yang paling banyak di dalam Al-Quran, bahasan tentang Allah. Menyusul setelahnya bahasan tentang hari akhir. Bahasan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, dua pondasi iman ini adalah pondasi terkuat dari pondasi akidah. Barang siapa yang imannya tentang Allah dan hari akhir benar, maka sungguh dia adalah mukmin yang hebat. Oleh karena itu sering di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik atau hendaklah dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, muliakan tetangganya,
Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir adalah bahasan terbanyak di dalam agama Allah, bahasan terbanyak di dalam kitabullah azza wa jalla. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya selalu berusaha memperkokoh imannya kepada Allah. Mulai dari mengetahui Allah, menghayati sifat-sifat Allah, beramal sesuai dengan tuntutan sifat-sifat tersebut, dan berusaha untuk selalu terkoneksi hatinya kepada Allah. Hal yang sama tentang hari akhirat, berusaha selalu mengingat hari akhirat, mempelajari tentang hari akhirat, dan selalu beribadah sesuai dengan tuntutan imannya kepada hari akhirat itu. Sebelum kita masuk kepada bahasan ini, ada hubungannya, namun ana tarik antum dulu ke akhirat. Di akhirat kelak, hal yang gaib tidak ada lagi. Allah sudah membongkar seluruh yang namanya gaib. Sudah Allah angkat hijab gaib. Apa yang Allah terangkan tentang hari akhirat terwujud. Manusia melihat padang mahsyar, manusia melihat para malaikat, manusia melihat surga, melihat neraka, manusia melihat timbangan padang mahsyar. Manusia mengingat seluruh perbuatannya. Karena akhirat dibuat semuanya tidak lagi gaib, yang gaib-gaib di dunia tidak lagi gaib, karena akhirat bukan negeri ujian. Negeri ujian itu di sini. Oleh karena itu, kenapa di dunia ini banyak yang gaib? Agar Allah ingin Anda percaya walau tak melihat. Anda yakin walau sulit untuk membuktikan itu nyata. Seyakinnya kita sekarang ini bahwa di kiri dan kanan kita ada malaikat pencatat. Tolong buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Tak bisa. Kenapa? Gaib. Kenapa Allah wujudkan gaib? Ujian. Kalau tidak ada ujian, tidak ada perlu yang namanya gaib. Oleh karena itu yang gaib-gaib diangkat oleh Allah di hari akhirat. Itu dia malaikat Jibril. Itu dia malaikat Mikail. Itu dia malaikat Ridwan, malaikat Malik. Itu dia malaikat Khazanatul Jahannam. Itu dia malaikat Khazanatul Jannah. Pembuka, malaikat penjaga pintu surga. Itu malaikat langit pertama. Itu malaikat langit kedua. Berbaris-baris. Salah satu ciri hari akhirat dalam ayat yang antum pasti hafal. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Lanjutannya, wal amru yauma idzin lillah. Pada hari di mana satu jiwa tak bisa memberikan manfaat apapun untuk jiwa yang lainnya. Satu orang tak bisa memberikan manfaat apapun untuk orang lainnya. Masing-masing diri sibuk dengan urusan masing-masing, tak bisa memberikan manfaat kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya, walau dia kenal orang itu. Ayahnya, anaknya, ibunya, istrinya, saudaranya, om dan tantenya, tidak bisa memberikan manfaat apapun. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Hari itu semua urusan ada pada Allah. Semua perkara Allah yang ngatur. Jadi untuk memberikan satu manfaat saja terhadap orang yang kita cintai dan sangat kita cintai, nggak bisa. Ini sifat akhirat.
yang ada di dalam ayat yang kita baca. Pindah kepada surat, itu di surat apa itu? Al-Infitar, akhir surat Al-Infitar. Pindah kepada surat An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari malaikat, seluruh malaikat dan malaikat Jibril telah berdiri berbaris-baris dengan barisan yang sangat rapi. La yatakallamuna. Manusia itu enggak ada yang bisa ngomong. Tak ada yang bisa ngomong. Berbicara enggak bisa. Illa man adina lahur rahman. Yang bisa ngomong hanya orang yang Allah izinkan kamu bicara, baru bisa bicara. Anda berbicara, baru bisa berbicara. Fulan, berbicaralah, baru bisa berbicara. Tanpa izin dari Ar-Rahman, la yatakallamuna. Mereka tidak bisa berbicara. Untuk berbicara saya nggak sanggup. Dipertegas di dalam surat Al-Mursalat. Yauma la yantiqun. Pada hari di mana mereka tidak bisa berbicara. Sudah? Pertanda bahwa semuanya di bawah kuasa ilahi, semuanya by izin daripada Allah untuk bisa terjadi. Sudah terbayang posisi akhirat? Sudah terbayang? Seperti itu juga di dunia, namun dalam bentuk yang gaib. Seperti itu juga sekarang ini di sini, tapi dalam bentuk yang gaib. Mudah-mudahan antum bisa menghayati apa yang ana maksud. Antum sekarang berbicara, ana sekarang berbicara, takkan bisa bicara ini, kata-kata ini keluar dari lisan, kecuali ada izin dari Ar-Rahman. Antum yang sekarang duduk, takkan bisa duduk kalau tidak ada izin dari Ar-Rahman. Kalau berbicara saja tidak akan bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah bahwa kita akan bisa melakukannya dengan izin. Apalagi yang bisa kita lakukan selain itu? Kalau ngomong saja dia pekerjaan yang paling ringan dari hidup kita, saking ringannya kita nggak pernah bosan. Ada orang bosan berbicara? Hal yang sama di dunia, namun bentuknya gaib. Tak akan bisa dilihat kecuali dengan iman yang ada di dalam dada. Tak akan bisa diperhatikan kecuali oleh mata yang ada di dalam dada. Mata basirah. Karena Allah penguasa akhirat, dia penguasa dunia. Apa yang membedakan? Kekuasaan Allah sama di dunia dan di akhirat. Walillahil akhiratu wal ula. Allah pemilik akhirat sebagaimana Allah pemilik dunia. Kekuasaan Allah itu satu. Seperti apa kekuasaan Allah di akhirat, seperti itu kekuasaan Allah di dunia. Namun karena negeri dunia adalah negeri ujian, bentuknya gaib. Digaibkan. Dibuat halus luar biasa, seolah-olah tak pakai izin Allah kita beraktivitas. Hanya orang-orang yang perhatian kepada apa yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran. Siapa Allah dan kekuasaan Allah. Lalu dia beriman, lalu hatinya dilatih untuk mengarah kepada apa yang Allah katakan, mereka yang bisa melihat bahwa semua ini dengan izin Allah.
Tanpa izin Allah nggak mungkin. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu lembar daun jatuh dari pohon kecuali dengan izin dari Allah. Allah izinkan dia jatuh dari pohon, baru dia bisa jatuh dari pohon, saudaraku. Hanya selembar daun jatuh ke bawah. Tak mungkin dia jatuh kalau belum izin dari Allah. Kalau bukan Allah yang mengizinkannya untuk saatnya jatuh. Sekarang kamu saatnya jatuh. Sekarang kamu diizinkan meninggalkan pohon. Berapa banyak lembar daun di permukaan bumi yang jatuh setiap detik? Semua itu by izin dari Allah Ar-Rahman. Itulah kekuasaan ilahi di dunia dan di akhirat. Nggak ada bedanya. Hanya di dunia Allah wujudkan dalam bentuk yang gaib. Agar Anda percaya bahwa Allah seperti itu. Yang tidak percaya akan percaya di saat gaib sudah diangkat tabirnya oleh Allah. Dan ketika mereka bertemu dengan hari di mana tabir gaib telah diangkat oleh Allah, mereka baru beriman. Lalu memanggil-manggil Allah dengan mengatakan, Rabbana, Sami'na. Wahai Rabb kami telah mendengar. Wa absarna, kami telah melihat. Kami beriman sekarang, kami sudah lihat. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Terlambat. Tabir gaib sudah diangkat. Tak ada lagi yang namanya ujian. Tak ada lagi yang namanya fitnah dan ikhtibar. Tak ada lagi yang namanya ibtila. Tak ada gunanya Anda mengatakan inna muqinun, saya percaya, di saat tak ada lagi yang namanya gaib. Bahkan Allah yang paling gaib pun menampakkan dirinya di akhirat. Khusus untuk manusia-manusia yang dicintai Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga kita bahagian daripada mereka. Kalau demikian adanya, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa setiap gerak-gerik Anda di permukaan bumi ini, Anda membutuhkan Allah. Setiap kegiatan Anda apapun di permukaan bumi ini, kalau bukan Allah yang memberikan pertolongannya kepadamu, izinnya kepadamu, rahmatnya kepadamu, nikmatnya kepadamu, bantuannya kepadamu, mustahil engkau bisa mengerjakannya. Jadikan ini akidah yang sangat dalam. Kalau akidah seperti ini sudah tertanam di dalam diri kita, kita akan bisa melihat setiap benda yang ada di hadapan kita, darinya bisa mengarahkan kita kepada Allah. Karena semuanya dari Allah. Meja ini ciptaan Allah. Baju ini ciptaan Allah. Anda bisa mengenal Allah dari baju Anda sendiri. Anda bisa melihat Allah dari dinding masjid. Melihat Allah maksudnya, ini dinding masjid. Bahan bakunya Allah yang ciptakan. Allah yang memudahkan manusia untuk punya ilmu, membelahnya, kemudian memasangnya, memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Berikan izin kepada manusia untuk beraneka ragam kegiatan sehingga dia sekarang berada pada posisi yang sekarang. Kerjasama umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke di atas ketaatan biiznillahi azza wa jal. Semoga Allah menerimanya dan memberatkan timbangan amal saleh mereka yang telah bahu-membahu membangun ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di atas akidah yang sahihah ini. Kalau Anda bisa memandang baju Anda bisa mengingatkan Anda kepada Allah. Apalagi kalau Anda sedang memandang laut. Apalagi kalau Anda sedang memandang gunung. Apalagi kalau Anda sedang memandang aneka ragam lahan pertanian yang sangat luas di depan mata Anda.
Dan Anda pasti akan bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang yang mengatur segala-galanya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihat manusia bagaimana diciptakan, Anda bisa tahu siapa pencipta Anda. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia lihatlah bagaimana makanan yang dia makan akan mengantarkannya kepada Rabbnya. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa dhulba wa fakihata wa abba. Semua ini Allah yang menggerakkannya. Allah yang turunkan air dari langit. Allah yang membuat bumi ini terbelah untuk tumbuhnya biji, tumbuhnya tangkai yang sangat lemah dari awal tanaman. Kalau bukan Allah yang membelahkan untuknya tanah, itu tidak akan bisa tampil ke permukaan karena terlalu lemahnya awal pohon dari biji. Terlalu lembut, nggak mungkin untuk menembus tanaman. Namun Allah yang membelahkan untuknya bumi agar dia bisa keluar, akhirnya menjadi sebuah batang pohon yang di dalamnya penuh dengan makanan untuk manusia sebagai rezeki dari Allah yang maha pengasih untuk dimakan oleh hamba-hambanya. Allah ciptakan biji-bijian, Allah ciptakan sayur-mayur, Allah ciptakan buah-buahan, di antaranya anggur, di antaranya kurma. Allah ciptakan tanaman yang sangat banyak, di situ manusia makan, dan hewan-hewan ternak mereka ikut makan dari tanaman-tanaman tersebut. Orang yang tidak melihat aneka ragam tanaman yang sangat luas di depan matanya, sampai dia kepada titik bahwa ada pencipta bernama Allah Tabaraka wa Ta'ala, alangkah butanya engkau. Alangkah tertutupnya hatimu. Anda kira bahwa tanaman yang sangat luas ini hasil petani? Gara-gara petani yang bercocok tanam? Kalau gara-gara petani, tak mungkin dia menunggu 4 bulan. Kalau gara-gara petani, tak mungkin dia menunggu 3 tahun untuk memetik hasil. Ketamakan manusia pasti membuat dia, kalau dia bisa berbuat, hari ini tanam, hari ini dia panen. Bila perlu panen tanpa tanam. Manusia tamak. Namun manusia tidak akan bisa berbuat kecuali apa yang Allah takdirkan untuk mereka, yang telah mengatur langit dan bumi, telah mengatur segala-galanya. Maka orang yang melihat laut dan keindahan laut dan menikmati hasil laut lalu tidak mengenal Allah, apa namanya kalau bukan buta? Lalu tidak pernah berbicara sang pencipta, apa namanya kalau bukan bisu? Lalu tidak mau mendengar firman-firman Allah yang menceritakan bahwa Allah yang menciptakan semua itu, apa namanya kalau bukan tuli? Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, wahai muslim dan wahai muslimah, ingat ada Allah berperan dalam hal tersebut. Sekecil apapun. Anda tidak akan bisa mendengar suara saya sekarang ini kalau Allah tidak izinkan Anda untuk mendengarkan itu. Anda tidak bisa menggerakkan jari jemari Anda untuk menulis sekarang ini kalau Allah tidak izinkan jari jemari itu lentur seperti itu untuk menulis. Anda tidak bisa tarik nafas dan mengeluarkan nafas kembali kalau Allah tidak izinkan Anda untuk melakukan itu. Inilah dia, la haula wala quwwata illa billah. Yang Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ini kanzun min kunuzil jannah. Zikir ini adalah tambang dari tambang-tambangnya surga. Harta mewah dari harta mewahnya surga. La haula wala quwwata illa billah. Karena ini apabila difahami dengan baik dan benar, diamalkan dengan cara yang baik dan benar, selalu membimbing langkah manusia untuk menikmati kekayaan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.
Kita membutuhkan Allah dengan apa yang Allah lakukan kepada kita 100%. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semuanya fakir kepada Allah, butuh Allah. Seberapa persen? 100%. Kita tidak akan bisa melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dan menggerakkan tangan kalau bukan Allah yang berikan itu kepada kita. Dan tak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, lidah sehat, kaki dan tangan sehat kalau tidak ada jantung, tidak ada paru-paru, tidak ada ginjal, tidak ada darah, dan semua itu Allah yang memberikannya kepada kita. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia, ada di antara kita yang bisa kontrol jantungnya, ada di antara kita yang bisa mengatur peredaran darah di tubuhnya, ada di antara kita yang bisa mempermainkan cara kerja ginjalnya, ada. Murni karunia Allah. Sehat mata, sehat telinga, sehat anggota badan bagian dalam. Tak ada gunanya kalau akal tak sehat. Dan akal yang sehat Allah yang memberikannya kepada kita. Sehat semuanya, akal sehat. Tak ada gunanya kalau tak ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu Allah yang memberikannya kepada kita. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni? Am nahnul munzilun? Tidakkah mereka melihat kepada air yang mereka minum? Ayo perhatikan air yang kalian minum itu, wahai orang-orang yang berakal, wahai para intelektual, wahai para profesor. Dan yang bukan profesor. Lihat air yang Anda minum. Anda yang mendatangkannya untuk dirimu. Antum anzaltumuhu minal muzni? Kalian yang menurunkan air itu dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Masih ingin berbuat maksiat? Bagaimana kalau air ini kami tahan dan kalian tak dapat air? Akhir surat Al-Mulk. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian gerangan apa yang akan terjadi? In asbaha ma'ukum ghawra, kalau di pagi hari semua air kering. Tidak ada lagi air. Bagaimana kalau satu saat bangun manusia di pagi hari, tak ada lagi air di permukaan bumi. Allah cabut nikmat air. Hanya satu nikmat dari ribuan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Allah cabut satu saja bernama air. Apa yang akan terjadi? Tanyakan kepada mereka. Apakah mereka masih bisa petantang petenteng dengan ilmu dan sains dan teknologinya? Bisa petantang petenteng dengan ilmu filsafatnya? Bisa petantang petenteng dengan ilmu ekonominya, bisa petantang petenteng dengan perusahaannya yang ada cabang di seluruh provinsi Indonesia, bahkan sudah sampai keluar ke mancanegara, bisa petantang petenteng. Kalau suatu pagi Allah cabut nikmat yang bernama air, sadarlah wahai manusia, Anda lemah. Semakin Anda memiliki kekuatan, harusnya Anda semakin bersyukur Allah memberikan kepadamu kekuatan. Bukan malah sebaliknya, sombong dengan kekuatan yang ada. Lalu petantang petenteng mencari lawan, sebagaimana kaum Ad. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Petantang petenteng mencari yang lebih kuat daripada mereka. Anda kuat kaum Ad, yakin bahwa tidak ada yang bisa lebih kuat daripada kalian, lupa Allah sang pencipta, Allah hancurkan kalian hanya dengan angin. Angin menghancurkan kaum terkuat di permukaan bumi. Dan para ulama mengatakan tak ada kaum sekuat kaum Ad.
Karena ketika mereka bertanya, man asyaddu minna quwwah, Allah menjawab, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat Allah yang telah menciptakan mereka, Allah lah yang itulah yang lebih kuat daripada mereka. Allah menjawab, yang lebih kuat dari kalian adalah aku. Kenapa? Karena memang tidak ada kaum yang lebih kuat dari mereka. Namun kaum yang petantang-petentang dengan kekuatannya itu, Allah musnahkan hanya pakai makhluknya yang paling halus bernama angin. Fir'aun petantang petenteng dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dengan kediktatorannya dan mengatakan, alaysa li mulku Misra? Bukankah aku pemilik Mesir ini? Aku rajanya, aku penguasanya. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai dan laut-laut Mesir ini di bawah kekuasaanku. Allah buktikan, sungai dan laut yang kau katakan di bawah kekuasaanmu itulah yang membunuhmu. Bukan engkau penguasanya. Ada penguasanya yang bukan engkau. Bagaimana mungkin engkau menguasai air kalau air itu membunuhmu? Dia lebih kuat dari dirimu. Masuk waktu Isya. Habis kajian berarti. Atau azan dulu. Baik, kita azan dulu. Dengarkan azan dan mendengarkannya. Kita lanjutkan tausiah dan tanya jawab. Setelah itu baru kita sholat Isya berjamaah. Biiznillahi azza wa jalla. Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Sehat mata,
sehat telinga, sehat anggota tubuh bagian dalam, akal pun sehat, makanan dan minuman lengkap, rasanya tidak akan bisa dinikmati kalau Allah tidak kasih anugerah tidur. Semoga Allah tidak pernah cabut nikmat tidur dari diri kita. Dan siapapun di antara kita yang pernah bertemu dengan orang yang Allah cabut daripadanya nikmat tidur, pasti dia tahu alangkah susahnya hidup. Alangkah lemasnya hidup. Alangkah tidak bertenaganya hidup. Alangkah tak ada gunanya harta. Alangkah tak ada gunanya apapun yang dia miliki. Karena dia hidup sangat lemas, selemas-lemasnya hanya karena nikmat tidur tidak Allah berikan kepadanya. Karena tidur adalah istirahat tubuh manusia. Wa ja'alna nauma subata. Dan manusia tidur hanya dengan anugerah Allah. Oleh karena itu, setiap kita harus sadar, setiap kita tidur, kita sedang dianugerahi Allah nikmat bernama tidur. Oleh karena itu, ketika bangun, yang kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah sebelumnya menidurkan saya. Ia yang menidurkan dirimu dan ia yang membangunkan dirimu. Engkau tidak bisa tidur, saudaraku. Tidur itu bukan kemampuanmu. Engkau tidak bisa tidur. Manusia tidak bisa tidur. Tidak punya kemampuan tidur. Anda bisa berjalan. Anda punya kemampuan berjalan. Anda bisa melihat. Anda punya kemampuan melihat. Anda bisa berlari. Anda punya kemampuan berlari. Allah berikan kepadamu kemampuan berlari. Anda bisa duduk, Anda bisa berdiri, Anda bisa mengangkat barang, Anda bisa mengangkat barbel. Karena Allah berikan kekuatan itu kepadamu. Namun Anda tidak bisa tidur. Tidur itu murni anugerah Allah. Yang Anda mampu hanyalah rebahkan badan, pejamkan mata. Menanti anugerah Allah datang bernama tidur. Kalau Allah ingin cabut, berarti Allah tidak anugerahkan kepadamu tidur. Ana bertemu beberapa orang yang tidak bisa tidur. Dan betul-betul hidupnya itu super letih, super lemas. Dapat semuanya, mata, telinga, anggota badan, akal sehat, makanan, minuman lengkap, tidur pun lengkap, tak ada gunanya kalau tidak diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasul. Tak ada guna semua itu. Kalau tidak ada diturunkan Allah petunjuk kepada kita, harus diapakan tubuh ini, harus diapakan nikmat ini, harus digunakan dalam bentuk apa rangkaian anugerah Allah ini, apa yang harus dikerjakan dengannya, apa yang harus ditinggalkan dengannya. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, kalau Allah tidak utus Rasul, kita sesat. Maka manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, alangkah bodohnya mereka. Dan mereka akan mengaku bodoh di saat tabir gaib diangkat oleh Allah. Namun sekarang ini mereka mungkin petantang-petenteng dengan ilmu, petantang-petenteng dengan teknologi, petantang-petenteng dengan kekuatan mereka. Yang itu Allah juga yang beri. Namun sengaja Allah menguatkan mereka untuk teguran bagi yang beriman meninggalkan agamanya. Untuk teguran bagi yang percaya kepada Allah dan Rasulnya namun meninggalkan syariat. Rame-rame, berjamaah, berbondong-bondong meninggalkan syariat Allah dan tidak peduli dengan syariat Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak meninggalkan syariat, Allah uji mereka dengan menguatkan musuhnya. Allah berikan kepada mereka bencana dengan menguatkan musuhnya. Apa yang membuat musuh Islam sekarang kuat? Karena kalian lemah, wahai umat Islam. Berpegang teguh dengan agamanya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah turunkan kepada kalian melalui
Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berpegang teguh, mereka tidak akan bisa memiliki kekuatan apapun. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian yang paling tinggi wahai muslimin. Kalian yang paling tinggi wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada surga dan neraka. Semua konsep hidup kalian yang tertinggi, andai kalian mau mengamalkannya sebagai orang yang beriman. Tapi kalau kalian tidak mau mengamalkannya, kalian nggak bisa tinggi. Yang tinggi orang lain. Musuh-musuh Islam menjadi kuat karena mereka meninggalkan akidah mereka dan mencoba mengamalkan sebahagian yang ada dalam agama Islam. Dan umat Islam menjadi lemah karena mereka ramai-ramai meninggalkan agamanya, meniru musuhnya. Tasyabbuh kepada musuhnya. Tidak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, kaki dan tangan sehat, jantung sehat, akal sehat, makanan lengkap, anak dan keturunan ada, Al-Quran sudah diturunkan, Nabi sudah diutus, kalau Allah tidak kasih hidayah untuk mengikutinya. Ya ibadi, kullukum dhalun. Semua kalian adalah orang yang sesat. Akal yang Allah berikan kepada kalian tak akan mampu menggapai hidayah. Ilmu yang Allah berikan kepada kalian tak akan bisa sampai mengantarkan kalian kepada hidayah. Semua kalian sesat. Illa man hadaituh. Yang tidak sesat hanya orang-orang yang kuberikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepada aku. Niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Nabi pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Rasul pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Satu-satunya pemberi hidayah kepada kalian adalah Allah Ar-Rahman. Fastahduni. Minta hidayah kepada aku. Berdoalah kepada aku, minta hidayah. Agar aku berikan kepada kalian hidayah di dunia dan di akhirat. Lihat saudaraku, bagaimana hidup kita ini A sampai Z butuh Allah. Wajarkah? Dengan ketergantungan yang sangat hebat seperti itu, lalu kita memusuhi Allah? Lalu kita tidak peduli kepada perintah-perintah Allah? Lalu lisan ini tidak memuji Allah? Kaki ini tidak dilangkahkan ke rumah Allah? Tidak mau ikut aturan Allah dalam soal harta, bagaimana transaksi yang benar? Di mana letak kewajarannya? Di saat hidupmu 100% fuqara ilallah, fakir, butuh Allah. Dan Anda akan merasakan pedihnya tak mau mengikuti perintah Allah ketika tabir gaib diangkat. Ketika tabir gaib diangkat, Anda akan merasakan alangkah celakanya dirimu yang tidak mau ikut dan tidak mau patuh kepada perintah dan larangan Allah. Kenapa semua manusia pada hari kiamat di padang mahsyar tak peduli kepada dirinya yang sedang tidak berpakaian dan tidak peduli kepada orang yang sedang tidak berpakaian, semuanya di hadapannya, nggak peduli kepada semua itu karena dia sedang takut memikirkan dosanya. Karena dia sedang dihinggapi ketakutan tingkat tinggi. Di saat Allah mengingatkan di dalam memorinya seluruh dosa yang pernah dia kerjakan di permukaan bumi, alangkah besar menggunungnya dosa itu. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak. Dan dia belum diberitahu akankah Allah yang maha pengasih, penyayang, pengampun, penerima taubat, menerima permintaan taubatnya. Memang dia pernah bertaubat di dunia. Memang dia pernah bersujud minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di titik itu, di saat itu, hari berhisab belum tiba. Dan dia diingatkan seluruh dosa-dosanya. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak.
Maka semua manusia tak peduli badannya yang tidak berbaju. Dan semua manusia di depannya yang tidak berbaju. Kalau Anda pernah bertemu dengan orang yang saking takutnya, tak peduli di badannya itu tak berpakaian, maka itu gambaran yang bisa Anda lihat tentang keadaan akhirat, dan akhirat lebih dahsyat. Kalau ada orang yang lari terbirit-birit saking takutnya, dan dia sedang tidak berpakaian, dan dia tidak sadar dia tidak sedang berpakaian, itu sebagai gambaran bahwa seperti itu keadaan setiap kita, setiap manusia di padang mahsyar. Apa yang terjadi? Sedang ketakutan karena pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Apatah lagi ketika neraka didatangkan. Apatah lagi ketika surga telah didekatkan. Itu dia surga. Bisakah saya masuk ke dalamnya dengan amalan saya? Tapi belum tahu diterima. Itu dia neraka yang siap untuk menghanguskan dan menghancurkan saya kalau tidak dapat maaf Allah Ta'ala. Maka keadaan semakin mencekam. Sampai kepada detik di mana seorang muslim, seorang muslimah menghadap Allah dan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disampaikan kepadanya dosa dan kesalahannya, diakui itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berapa banyaknya dosa yang harus kita akui di hadapan Allah kelak. Dan seorang muslim dan mukmin dan muslimah dan mukminah merasa dirinya hancur karena terlalu banyak berbuat dosa, datanglah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa dengan mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosa-dosamu itu kamu kerjakan di dunia, aku yang tutupi. Aku yang tutupi. Bukan karena kalian pandai bersembunyi dengan dosa kalian. Anda sedang berbuat maksiat, Allah sayangi dirimu dengan Allah tutup maksiat itu, orang lain gak tahu loh. Aku yang tutup. Aku yang menutupnya untuk kalian. Allah yang memberikan segala-galanya. Lalu kita berbuat dosa. Allah tutup dosa kita itu agar Allah memuliakan kita di tengah manusia. Apalagi yang kurang? Wahai orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah, apalagi yang kurang? Bersalah apa Allah kepadamu? Qad satartuha laka fid dunya. Aku tutup itu. Aku sembunyikan itu dari pengetahuan manusia di dunia untukmu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku ampuni untukmu. Baru ketika kalimat dari Allah itu didengar oleh seorang muslim, semoga kita salah satu di antaranya, kecemasan dan ketakutan itu hilang. Berganti dengan kegembiraan dapat ampunan ilahi. Allah yang telah kita berbuat maksiat kepadanya dengan gunungan-gunungan dosa, memberikan ampunannya yang luar biasa. Karena dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Al-Ghafur, dia Al-Afu, dia Al-Ghafar, dia At-Tawwab. Ampunannya tiada tara, maafnya tiada tara untukmu. Saudaraku, ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita bermuamalah dengan Allah. Ayo kita lihat Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ayo kita lihat Allah dalam setiap aktivitas kita. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa loh. Tak ada nikmat yang kita rasakan kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak ada oksigen yang kita bisa hidup kecuali oksigen yang Allah berikan kepada kita. Tak ada makanan yang kita makan kecuali makanan yang Allah tumbuhkan dan Allah ciptakan untuk kita. Dan tak ada air yang kita minum kecuali air yang Allah turunkan untuk kita. Mari memuja dan memuji Allah. Mari mendekat kepadanya. Dan memohon ampunan yang serius atas dosa dan kesalahan. Mari mengarah kepadanya, bukan membelakanginya. Mari berjalan mendekat kepadanya, bukan justru lari darinya.
Tak ada cara lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Karena tidak akan ada yang bisa melindungi Anda dari murkanya kecuali rahmat dan ampunannya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan, walaupun itu sebenarnya sudah sering antum dengar, sudah berulang-ulang para ustadz menyampaikannya, walakin inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu selalu bermanfaat kalau dibacakan kepada orang-orang yang beriman. Ana yakin dan percaya apa yang ana sampaikan itu semua antum sudah tahu. Namun kehebatan agama Allah tak pernah bosan apabila diulang dan diulang. Tak pernah bosan apabila diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Kenapa? Karena memang kita salah lagi dan salah lagi. Karena kita lalai lagi dan lalai lagi. Kita lari lagi dan lari lagi. Kita menjauh lagi dan menjauh lagi. Oleh karena itu ketika diingatkan untuk datang kembali dan kembali, tidak pernah bosan karena kondisi kita seperti itu. Kita membutuhkan tazkir yang diulang-ulang. Kita membutuhkan nasihat yang diulang-ulang. Dan itu untuk kita semua, termasuk yang sedang berbicara. Karena kita memiliki nafsu yang menarik kita kepada kemaksiatan. Dan ada syaitan di sana dan bala tentaranya yang mengajak ke arah itu. Dan maksiat yang diajak oleh syaitan itu lebih kita sukai daripada ketaatan. Akan tetapi apabila kita selalu membaca Al-Quran dan melihat bagaimana Allah berbicara tentang dirinya. Dan kita selalu mentadaburi Al-Quran dan melihat bagaimana akan terjadi nanti di hari akhirat. Maka inilah akidah dan keimanan yang mampu mengokohkan kita di atas petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mintalah kepadanya hidayah. Mintalah kepadanya tathbit. Mintalah kepadanya agar ia arahkan hati kita selalu kepada ketaatan. Dan ia jauhkan kita daripada pelaku dosa dan maksiat dan tempat-tempat maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana tentang orang yang menanyakan eksistensi Allah ketika dia mengalami banyak ujian dan mengalami kefuturan? Berbicara tentang Allah seperti majelis ini akan membangkitkan semangat mendekat kepada Allah. Orang yang sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berhusnudzonlah karena Allah sayang, bukan karena Allah murka. Allah kalau sudah sayang kepada suatu kaum, memberikan ujian kepada kaum itu. Kenapa Anda suudzon kepada Allah? Ketika Allah memberikan ujian kepadamu, lalu engkau tidak pandai berhusnudzon, Allah memberikan ujian itu karena ia sayang kepadamu. Orang yang paling ia cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Nabi Ibrahim. Kemudian ada 3 lagi yang terbaik. Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa. Lihat apa yang Allah lakukan kepada mereka. Bukan karena benci. Justru karena sayang. Lihat Ashabul Ukhdud. Bukan karena benci. Justru karena sayang. Lihat apa yang terjadi pada Asia, istri Fir'aun. Bukan karena Allah benci, justru karena sayang. Lalu ada apa dengan dirimu? Tidak pandai berhusnuzon kepada Rabbmu. Anda hanya tahu apa yang Anda mau. Berhentilah dari egois itu. Apalagi egoisnya kepada Allah Ta'ala.
Saya maunya begini, Allah tidak memberikannya, berarti Allah nggak sayang kepada aku. Belum tahu. Justru karena Allah sayang kepadamu, Allah tidak berikan itu kepadamu. Ia tahu kalau ia berikan itu kepadamu, engkau jauh darinya. Maka kembalilah kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa hukumnya berzanji, tahlilan dan yasinan, memainkan alat musik seperti band, memainkan gambus dan kecapi, tarian japin laki-laki dan perempuan, pantun dan syair. Acara tersebut semuanya dilakukan di saat pindah ke rumah baru, dalam acara pernikahan. Dengan rajin-rajin duduk di majelis seperti ini, dengan para ustadz yang saling berganti memberikan kepada antum tausiah, antum pasti akan tahu. Tanpa ana harus jawab semua pertanyaan yang sangat panjang ini. Yakinlah. Sabar untuk menimba ilmu, sabar untuk mendengarkan kajian. Lalu kalau ustadz mengarahkan kepada buku tertentu, usahakan cari bukunya, baca. Perlahan tapi pasti Anda akan tahu, ini apakah ini halal, ini haram, ini harus dilakukan, ini harus dijauhi, ini hukumnya bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dalam apa yang antum tanyakan tadi, ada yang boleh tapi sedikit, yang tidak bolehnya lebih banyak. Akan tetapi, duduk bersabar di majelis ilmu akan membawa Anda kepada ilmu. Dan dengarkan dari ustadznya dengan tujuan mencari agama yang hak. Mana yang datang dari Allah, mana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ikatkan kepada kata ustadznya. Jangan. Itu nggak boleh karena ustadz saya mengatakan nggak boleh. Jangan. Ustadz itu nggak boleh mengatakan tidak boleh kalau dia tidak mengetahui dari Al-Quran dan hadis bahwa itu tidak boleh. Maka cari Al-Quran dan hadisnya dari lisan ustadznya. Dan ketika berhujah dengan manusia jangan pakai ustadznya. Karena ustadz tidak hujah. Hujah itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah itulah hujah. Ustadznya tidak hujah. Imam Syafi'i tidak hujah. Imam Malik tidak hujah. Imam Ahmad tidak hujah. Saking tidak hujahnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik punya mazhab sendiri. Saking tidak hujahnya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Saking tidak hujahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya punya mazhab sendiri. Kalau mereka adalah hujah, nggak boleh selain mereka. Dan ada ulama-ulama besar, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dari mereka, para ulama, para imam mazhab itu, belajar ilmu agama. Dan lagi ulama-ulama di atasnya ahli ilmu dari kalangan tabi'in. Dan tabi'in belajarnya kepada para sahabat, dan para sahabat belajarnya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan biasakan sampai kepada ustadz. Saya sudah bertanya kepada ustadz, ustadz mengatakan tidak boleh, sudah selesai. Bukan begitu beragama. Kata ustadz belum agama. Sampai ustadz itu mendatangkan ayatnya, mendatangkan hadisnya, lalu Anda kemudian mengatakan, saya sudah bertanya kepada ustadz, ini tidak boleh karena ayatnya begini. Ini tidak boleh karena hadisnya begini. Itu yang benar. Anda menyatakan suatu tidak boleh karena ada ayatnya, ada hadisnya. Soal nyanyian tidak boleh. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran. Soal nyanyian. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Dalam surat Luqman. Sebahagian manusia menukar, mengganti, bertransaksi, menjual lahwal hadith, yaitu nyanyian. Liyudilla an sabilillah, agar mereka menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak ada nyanyian, bukan tidak ada alat musik, ada nyanyian, ada alat musik, ada wanita yang berjoget, ada khamar di sekitar situ, ada makanan di sekitar situ dan minuman.
Hanya beda tempat dan alat. Di zaman kita sekarang, hal yang sama seperti itu dulu ada. Dan itu tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul tidak melakukan itu sebelum menjadi nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mohon penjelasan tentang nama Allah Al-Wafa. Gak tahu ana ada nama Allah Al-Wafa. Tapi Al-Wafi ada. Al-Wafi artinya yang memberikan, menunaikan. Memberikan kepada kita janji-janjinya. Memberikan kepada kita apa yang kita minta dan ia menjanjikan itu kepada kita. Menunaikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Mencurahkan kepada kita aneka ragam yang ia curahkan daripada nikmat-nikmat yang sangat banyak. Satu pertanyaan terakhir, ana mohon maaf nggak bisa menjawab karena membacanya juga nggak bisa. Terlalu halus, terlalu kecil pakai pensil. Dan ana sekarang sudah hampir mencapai 50 tahun, jadi mohon maaf nggak bisa jawab karena nggak bisa baca. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudariku muslimin dan muslimat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatukan jasmani kita di masjid ini, kelak menyatukannya di rumah surga Allah tabaraka wa ta'ala, darul karamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa